Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil dan khobarnya diberikan keterangan sifat, kali ini kita tambah keterangannya dengan huruf jar dan majrurnya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar atau subjek bertemu dengan predikat. Contohnya, anta muslimun. Kamu laki-laki adalah seorang muslim. Anta sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Khobar fungsinya menerangkan mubtada. Jadi muslimun menerangkan anta. Ingat, syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal, yakni mufrad, musanna, jama', muzakkar, dan muannasnya. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Jika mubtada'nya jama', maka khobarnya juga harus jama'. Jika mubtada'nya muzakkar atau laki-laki, khobarnya juga harus muzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas atau perempuan, maka khobarnya juga harus muannas atau perempuan. Syarat yang kedua, mubtada' harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberikan alif lam. Selanjutnya, kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain, yang pertama isim dhahir atau kata benda umum, yang kedua isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga isim isyarah atau kata penunjuk. Sekarang mari kita nyanyikan kembali kata ganti orang atau dhamir munfasil yang pernah kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kita ulang sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Selanjutnya kita review kembali apa saja yang termasuk huruf jar. Pertama adalah min, artinya dari. Kedua, ila, artinya ke. Ketiga, an, artinya dari. Keempat, ala, artinya di atas. Kelima, fi, artinya di dalam atau di. Keenam, bi, artinya dengan. Ketujuh, ka, artinya seperti. Dan kedelapan, li, artinya milik. Kita baca dari atas. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Kita ulang sekali lagi. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Pada pembahasan kali ini tidak kita bahas huruf jar semuanya atau tidak kita gunakan semuanya. Kita hanya menggunakan satu contoh, yakni fi. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi, yakni jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil mufrad dan khobar isim dhahir yang disifati, ditambah dengan huruf jar dan majrurnya. Rumusnya sama seperti sebelumnya, hanya kali ini ditambah dengan huruf jar dan majrurnya atau isim majrurnya.
Apa itu isim majrur? Yakni isim yang dikasroh karena bertemu dengan huruf jar. Jadi rumusnya dhamir munfasil bertemu dengan khobar isim dhohir dan isim dhohir sebagai sifat dari khobar serta ditambah keterangan huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Ana talibun mujtahidun fil fasli. Saya adalah murid laki-laki yang rajin di dalam kelas. Saya sebagai mubtada, talibun mujtahidun fil fasli sebagai khobar. Nah, mujtahidun sebagai keterangan sifat dari talibun. Fi ini adalah huruf jar dan al-fasli ini adalah majrurnya. Apa itu majrur? Isim yang dikasroh karena bertemu dengan huruf jar. Jadi setiap majrur itu harokat terakhirnya adalah kasroh. Ana talibun mujtahidun fil fasli. Saya adalah murid laki-laki yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, ana talibatun mujtahidatun fil fasli. Saya adalah murid perempuan yang rajin di dalam kelas. Ingat, huruf jar dan majrurnya berbeda dengan keterangan sifat. Jadi keterangan sifat dari talibatun mujtahidatun ini tidak mempengaruhi huruf jar dan majrurnya. Jadi keterangan huruf jar dan majrurnya tidak berubah walaupun bentuk dari kalimatnya ini berubah atau bentuk mudzakkar muannasnya berubah. Kita baca sekali lagi. Ana talibun mujtahidun fil fasli. Jika perempuan, ana talibatun mujtahidatun fil fasli. Contoh berikutnya, ana diganti dengan anta dan anti, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Anta talibun mujtahidun fil fasli. Kamu laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, anti talibatun mujtahidatun fil fasli. Kamu perempuan adalah murid yang rajin di dalam kelas. Untuk keterangan huruf jar dan majrurnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya fil masjidi, fil madrasati, fil maidani, fil jami'ati, atau tempat-tempat yang lain. Mungkin fil madinah di kota, atau fil qaryah di desa, atau fil madrasah di sekolah, atau fil jami'ah di kampus, dan seterusnya. Selanjutnya anta dan anti kita ganti dengan huwa dan hiya. Misalnya huwa talibun mujtahidun fil fasli. Dia laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan menjadi hiya talibatun mujtahidatun fil fasli. Dia perempuan adalah murid yang rajin di dalam kelas. Sampai sini jelas ya. Nah, nanti untuk latihannya bisa kita gunakan ke khobar yang lain ya, khobar kata benda yang lain. Contohnya huwa ustadzun mujtahidun fil madrasati, atau huwa muhandisun mujtahidun fil madrasati, atau kita ganti dengan huwa solihun zakiyun fil masjidi, atau kata-kata yang lain atau kata benda yang lain. Sekarang bagaimana kalau yang mufrad tadi kita ubah atau kita ganti ke bentuk musanna atau dua orang? Jadi anta anti tadi diganti dengan antuma. Perhatikan contoh berikut. Antuma talibani mujtahidani fil fasli. Kalian dua laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Ingat, mubtada dan khobar harus sesuai ya. Jika mubtadanya musanna, khobarnya juga harus
musanna. Jadi kalau mubtada'nya 2 orang, khobarnya juga harus 2 orang. Nah, sifatnya mengikuti yang disifati. Nah, keterangannya tidak berubah. Antuma talibani mujtahidani fil fasli. Kalian 2 orang laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Keterangannya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Mau fil madrasati boleh, fil madinah boleh, atau di tempat-tempat yang lain. Antuma talibani mujtahidani fil fasli. Jika perempuan, antuma talibatani mujtahidatani fil fasli. Sekarang kita ganti dengan kata ganti orang ketiga untuk musanna atau 2 orang. Antumanya menjadi huma. Contohnya, huma talibani mujtahidani fil fasli. Mereka 2 orang laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, huma talibatani mujtahidatani fil fasli. Mereka 2 orang perempuan adalah siswi yang rajin di dalam kelas. Sekarang bagaimana kalau bentuk jamak atau lebih dari 2 orang? Nahnu sekarang. Nahnu bisa dipakai untuk 2 orang atau lebih. Jadi bisa dipakai tolibani maupun tulab. Perhatikan contoh berikut. Nahnu talibani mujtahidani fil fasli. Kami 2 orang siswa yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, nahnu talibatani mujtahidatani fil fasli. Kami 2 orang siswi yang rajin di dalam kelas. Sekarang kita ke bentuk jamak. Jamak dari anta dan anti. Jadi antum dan antuna. Kalian laki-laki antum, kalian perempuan antuna. Perhatikan contoh kalimat berikut. Antum tullabun mujtahiduna fil fasli. Kalian laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, antunna talibatun mujtahidatun fil fasli. Kalian banyak perempuan adalah murid yang rajin di dalam kelas. Sekarang kita ganti orang ketiga jamak, laki-laki dan perempuan. Hum dan hunna. Hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Hum tullabun mujtahiduna fil fasli. Mereka laki-laki adalah murid yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, hunna talibatun mujtahidatun fil fasli. Mereka banyak perempuan adalah siswi yang rajin di dalam kelas. Ingat ciri-cirinya. Kalau laki-laki jamaknya una, dan kalau perempuan atun, kecuali jamak taksir. Jadi jamak taksir misalnya tolibun, tolibani, tulab. Ya, kalau yang salim, yang laki-laki mudzakkar salim, mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Kalau perempuan, mujtahidatun, mujtahidatani, mujtahidatun. Sekarang jamaknya kita pakai nahnu. Sebagaimana dijelaskan tadi, nahnu bisa dipakai untuk 2 orang, 3 orang atau lebih. Perhatikan contoh berikut. Nahnu tullabun mujtahiduna fil fasli. Kami banyak laki-laki adalah siswa yang rajin di dalam kelas. Jika perempuan, nahnu talibatun mujtahidatun fil fasli. Kami banyak perempuan adalah siswi yang rajin di dalam kelas. Ingat, nahnu bisa dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi nahnu laki-laki dan perempuan sama.
Keterangan cara memberi sifat dalam bahasa Arab dengan cara menyamakan dengan kata yang disifatinya. Dalam mufrad, musanna, jama' diberi al atau tidak diberi al, serta muzakkar dan muannasnya. Jadi intinya sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, saya laki-laki adalah seorang pemain yang terkenal di sekolah. Kedua, kamu perempuan adalah seorang wartawan yang mahir di kantor. Ketiga, dia atau mereka dua laki-laki adalah perawat yang lama di rumah sakit. Keempat, kamu tiga orang laki-laki adalah hakim yang adil di kota. Kelima, dia atau mereka dua perempuan adalah dokter yang pandai di rumah sakit. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.